Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Jihad Abi dan Umi Haji Abdul Muthtalib Sukarti dan Umi Siti Aisyah, mudah-mudahan oleh Allah Abi Umi diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula kita dan keluarga kita. Yang saya hormati para ibu-ibu Majelis Al-Jihad rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah. Sampai pada Jumat sore ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mic kita nyaman nih. Halo tes. Halo tes. Halo tes 1 2 3 tes. Halo tes. Halo tes 1 2 3. Halo. Takut ada yang baru datang, jadi jangan lupa kata Abi besok ba'da Isya ada diundang Sarifah Thohirah Haul Fakih Muqaddam di Gang Waspada besok malam Ahad ba'da Isya. Ya, insyaallah penceramahnya Habib Zain Al-Hindwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pelajaran kita. Faslun, satu pasal. Faslun furudul wudu sittatun. Nah, ini kita safinatun aja. Fardu wudu itu ada 6. Jadi kalau bapak ibu-ibu semua wudu itu wajib melakukan 6 perkara. Salah satu tidak dilakukan maka tidak sah wudu kita. Wajib 6. Yang pertama an-niyatu ya. Yang pertama niat. Apa tuh niat wudu? Apa? Coba baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yes. Tepuk tangan tuh anak-anak. Kalau mandi besar, apalah? Ya, kami dah tua dah, masih lupa dah mas. Tak pernah dimaki-aki. Ya, jadi itu niat wudu. Niat wudu pakai mulut, mengucapkan pakai mulut hukumnya sunnah. Jadi termasuk sholat. Ibu pakai mulut usolli fardhos kayak tadi. Usolli fardhon asri arba rakaat musabila di adan ma'muman lillahi sunnah. Yang wajib niat dalam hati. Begitu pula wudu. Ibu-ibu semua sebelum wudu niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Pakai mulut. Ini hukumnya niat. Hukumnya sunnah. Pakai mulut. Yang wajib pakai hati. Caranya bagaimana mas? Caranya berbarengan dengan wudu. Jadi Bang kita ngambil air pakai kanting ya, ambil air. Ketika air jatuh ke wajah kita, jatuh ke muka nih, air pas jatuh, hati ngucapkan barengan. Nawaitul wudu'a sambil gini, ya. Hati jadi taruh ya. Ini air sambil jatuh, ketika ngambil air pakai kanting atau keran, air jatuh pertama kali kok wajah kita langsung hati mengucapkan nawaitul wudu'a sambil gini. Dalam hati raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Satu hitungannya. Ngambil air lagi. Ya 2. Ngambil air lagi 3. Terus di sini dijelaskan enggak batas-batas. Allah. Terus kalau di kitab lebih besar lagi dijelaskan lagi mana batas-batas wajah yang wajib kena air. Nah, hati-hati nih, mungkin bisa jadi ibu-ibu wudunya tidak sah. Ya, wajah mana batas wajah yang wajib kena air? Batas wajah yang wajib kena air. Banyak orang wudunya pas di sini nih. Di sini, ini tidak sah.
Wudhunya ndak sah, berpuluh-puluh tahun ndak sah. Kalau wudhunya ndak sah, sholatnya ndak sah. Kami ndak tahu, mas, baru tahu sekarang, mas. Gimana? Allah ampuni orang tak tahu. Tapi jangan diulang lagi. Yang wajib dibasuh bukan di sini, tapi di atas sini. Ibu tahu ubun-ubun? Pernah lihat tak bayi kalau masih kecil kan dipijit sini kan lecah. Di situ wajib kena. Jadi bukan di sini tapi di atas, jadi sini. Ya, terus yang bagian samping yang wajib kena, bagian samping wajib kena air. Ini bahasa Arabnya watak. Namanya watak. Watak ini kuping kecil. Ini kan punya kuping. Ini kan ada kuping kecil nih anaknya nih. Ini wajib kena air. Wajib nih Bu, ini. Yang ini tidak wajib Bu. Kuping ini tidak wajib. Yang wajib kena air nih. Nih lihat kuping kecil, bahasa Arabnya watak. Ini wajib kena air. Cuma biar lebih aman, biar pahalanya tambah besar, kenakan semua kuping. Jangan masin amat. Kata Mas Toto yang wajib kuping kecil. Kuping kecil yang besar kau usah bodoh namanya itu. Karena kalau kuping kita kena semua, ya pahalanya bertambah. Jadi ingat, lebih aman kenakan semua kuping. Jadi ketika nyiram, ya dari bukan pas ingat ya, batas wajah bukan di sini, wajib yang wajib dibasuh wudhu di atasnya, yaitu di sini ubun-ubun. Batas samping, ya anggaplah semua kuping lebih aman. Batas sini yang mana yang wajib kena mas? Sampai zakon. Zakon. Kalau orang laki-laki ini punya ini zakon. Ini Bu, namanya zakon. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya jakun. Nih, jadi kalau nak bedakan laki-laki perempuan, lihat ini. Kalau dia laki-laki, walaupun dia cantik kayak apa, dia lecak tuh, kan sekarang banyak kan laki-laki lecak. Saya kemarin ke waterfront dengan anak saya, ada laki-laki jualan kacang-kacang, ting-ting. Ya, asli apa lecak. Laki-laki. Nggak tahu katanya siapa namanya, viral kata dia. Bencong-bencong dia. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Apa dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "La'anallahu al-mutarajjilat minan nisa wal mutakhannifat minar rijal." Yang artinya Allah melaknat laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki. Allah laknat. Laki-laki itu kan umumnya tegas, keras. Ya. Kalau laki-laki kayak perempuan lecak, nak manis. Dia biasa gitu. Betul kan rambutnya gini. Lecak, Allah laknat, tidak boleh. Atau sebaliknya, Allah melaknat juga perempuan gaya laki-laki, tomboy. Perempuan tuh umumnya kan kalau jalan lecak, tapi duduk. Ini Allah laknat nih, kayak gini. Ya, jadi hati-hati. Jadi yang wajib kalau sampai bawah nih Bu, sampai zakon. Nah nih, sampai tempat sembelih di sini nih. Kalau ibu basuh wudhunya pas di sini, enggak sah. Di sini airnya sampai sini enggak sah. Di sini juga enggak sah. Yang kesah di sini, turun bawah ini, ingat. Sini. Tempat sembelih ini wajib. Nah, jadi caranya kalau kita pakai canting ya, nih, pakai canting, ambil air, siram. Ketika air jatuh pertama kali di bagian wajah, seret, ya, ibu langsung jalankan tangannya sambil gini kan, di atasnya. Samping lagi, sampai ke bawah gini. Dalam hati sambil mengucapkan niat tadi, nawaitul wudu. Ya. Hitung 1. Itu yang wajib 1. Ngambil lagi yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Jadi hati-hati. Ya, kalau pakai jilbab gimana mas? Kita wudhu di depan orang ramai. Kan aurat perempuan 1 butir rambut adalah aurat. Sedangkan ini tidak ada tempat lain mas. Kita mau sholat, ya waktu udah kepepet. Ini tempat kan kadang-kadang di masjid itu kan ada masjid tempat wudhunya laki-laki perempuan dipisah. Ya kan ada kan? Ada masjid juga laki-laki perempuan digabung. Sedangkan kalau kita wudhu di situ, ini banyak laki-laki duduk di teras masjid. Tak mungkin lah kita nak ngusir. Bapak sana semua lari-lari, saya nak wudhu nih. Berani tak kita ngusir? Kata bapak, apa pula kau ngusir aku? Ya, nanti bapak lihat aku ngangkat betes nampak. Aku mana lihat kau pede amat, kau mangku cantik apa? Ujung-ujung kita yang malu kan? Ya. Nah, caranya bukan kita ngusir orang, caranya meminimalkan agar orang tak lihat. Kalau bisa andai ke masjid itu ada WC, wudhu dalam WC. Enggak apa-apa Bu, sah Bu. Contoh di rumah nih kan, ada orang di rumah punya WC 2 biasa. 1 butik untuk mandi, kan? 1 butik khusus berak, biasanya ada. Kalau itu tanahnya besar. Kalau di rumah saya tak bisa, rumah saya tanahnya kecil, 7x9. Nah, WC-nya itu kamar mandi, itu WC. Ya.
Tapi walaupun kecil, WC ada 3 bu kamar mandi saya tuh. Sekarang saya itu punya penyakit suka kencing. Jadi mau tak mau saya beri buat ketika bangun rumah WC-nya 3 di dalam kamar 1, di dapur 1, di lantai 2 1. Jadi enak ketika ngantri, anak berisi. Kalau dulu kan WC-nya 1 masih enak, anak baru 3, sekarang anaknya 4. Dia mau nambah lagi karena saya bilang ke istri saya, aku pingin anak 12. Kau baru beri aku 4, sisa 8. Apa kata dia? Memang aku kucing kata dia. Ya jangan takut bu, jangan takut. Bilang kalau ibu punya anak, ya anak yang baru nikah. Kadang-kadang nih budak-budak muda sekarang nih yang merusak nih HP. Dia tidak mau punya anak banyak. Anak cukup 2. Alasannya apa? Nanti kalau anak banyak, gimana mau beri makan? Tak bisa kita lebih sukses dari orang. Tuh, contoh tuh banyak anak tuh, miskin kan? Makanya kalau kita punya anak cuma 2, penghasilan kita bisa tabung. Ya, tambah kaya. Loh, memangnya yang ngatur rezeki kau. Contoh. Masalah rezeki ya. Coba saya tanya, ini ibu-ibu yang punya beradik 10 ada nggak sini? 10? Masya Allah. Hidup? Ya, hidup semua. Punya rumah enggak semua? Punya motor enggak semua? Punya. Ada yang punya mobil kan? Belum. Tak apa-apa lah, yang penting punya rumah, punya motor kan? Tapi hidup lagi kan? Nah. Terus, saya mau tanya, yang anak tunggal, ada enggak? Anak tunggal ibu-ibu ada? Yang cuma beradik sendiri-sendiri tadi. Yang 2 aja. 2. Punya rumah, punya motor, hidup. Sama kan? Yang anak 10 bisa bangun rumah, sama punya motor. Yang ini pun anaknya cuma 2 bisa bangun rumah, sama punya motor. Padahal menurut akal kita, yang punya anak 2 nih pasti lebih kaya dari punya anak 10. Menurut akal kita. Tapi yang ngatur rezeki bukan akal, yang ngatur rezeki Allah. Coba ibu kalau udah gaya, saya ini biasa suka tanya ke toke-toke. Kebetulan kita ini kan langganan beras. Pesantren Al-Jihad ini langganan beras ke Akiang. Ini Akiang nih, ke Tatiga nih, membawa batang. Nah, sekarang anaknya pegang si Ati, si Ida, udah kayak keluarga tuh. Tiap bulan kita beli beras ke si Ati itu 4 ton. Cuma Masya Allah tuh bu, walaupun dia orang non muslim bu ya, harga beras 12.000 dijual, modal 10.000, jual ke kita 10.000. Cuma ngambil modal. Udah itu tiap bulan dia beri beras 200 kilo. Tiap bulan. Non muslim. Ibu ada nggak pernah beri tiap bulan 1 kilo? Pernah? Paling 2,5 kilo itu pun setahun sekali, hampir lebaran. Zakat fitrah. Non muslim bu. Ada kalau ibu tidak ditanya kan, tiap bulan dia beri 200 kilo. Saya tanya, Siati, apa gula aku beri tiap bulan 200 kilo? Apa dia? Bisa tambah heng Pak Ustaz, tambah heng. Dan memang betul dulu toko dia kecil. Sekarang cabangnya di mana-mana. Oleh Allah diganti. Ya, apalagi kita orang Islam kalau bersedekah. Nah, jadi saya tanya orang-orang Cina tanya, anak kau berapa? Tidak ada orang Cina punya anak 2, tidak ada. Nanti ibu udah percaya, balik, tanya ke toke-toke itu, anaknya 5, 10. Kalau udah percaya lihat di koran. Kalau ada Cina mati, telah meninggal dunia Cing Chong Pai. Lihat anaknya itu berapa? Jumlah anaknya berapa? Anaknya yang pertama si Atong, si Apung, si Aang, Bong Ateng, ya Tommy Cheng, Tai Nako Cheng. Banyak anaknya 10. Saya pernah tanya, kok anakku banyak? Pak Ustadz, kalau banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, dan itu diterapkan. Sedangkan kita anak cuma 2, 1 beliau, 1 bodoh bala. Siapa yang nak gantikan kita? Jangan takut bu. Nanti ibu kalau ibu ada tua lah kan, dia mungkin tidak mau produksi lagi dah. Anak ada banyak apa? Tidak mungkin ada yang 10 kali. Coba saya tanya, yang punya anak 10 ada tak? Yang punya anak 10? Tidak ada di sini. Yang 7 anaknya 7. Sikit-sikit semua. 5. Oh 5. Yang punya anak 2. Buat lagi nanti. Banyak. Jangan kita takut bu. Nanti ibu boleh tahu ya, kalau ibu punya anak, punya mantu, langsung ketika baru kawin. Nah, aku ini sebagai nenek, aku pingin punya anak dari kau 12.
Ya kalau nggak bisa separuhnya lah, 6. Tapi mak kita tuh pingin masuk KB mak. Tak apa-apa kau. Tiap malam bukan cuma masuk KB, masuk KB. Ya, biar banyak anak. Ngerti? Ini kalau aku punya anak banyak, punya anak banyak ya enggak. Anaknya 6, anak ibu 6. Satu jadi penceramah, satu jadi qori yang baca Quran, satu jadi tukang bangunan, satu jadi perawat, satu jadi polisi, satu jadi pencuri. Enak, enak bu. Ya kalau ada di rumah ibu ada acara, di masjid gang ibu ada acara, nggak usah ngundang saya, cukup telepon anak ibu yang jadi penceramah. Cong, balik kau ke gang, ada acara ceramah, kau yang ceramah. Siapa? Perlu kori, ada anak jadi kori. Nak bangun rumah, ada anak jadi tukang. Sakit, ada anak jadi perawat. Motor ditangkap polisi, ada anak jadi polisi. Tak punya duit, ada anak jadi pencuri. Enak. Ada babu ibu ya, mudah-mudahan kita jadi anak soleh solihah. Jadi itu batas wajib, udah tahu tadi ya, batas wajib basuh wajah. Yang kedua, wajib wudhu yang wajib kita lakukan. Yang nomor 2, At-tani yang kedua, ghaslul wajhi. Tadi yang pertama niat, yang kedua ghaslul wajhi, membasuh wajah. Udah tahu batas wajah. At-talis yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta 2 siku. Ya, belum tadi saya lupa. Balik tadi. Kalau andaikan di masjid ada WC, ibu wudhu di WC tidak apa-apa. Saya di rumah wudhu di WC, tidak ada lagi tempat wudhu, tidak ada di rumah saya. Ya, wudhu kebetulan Pak mandi di situ, WC ya wudhunya di situ. Yang penting kalau wudhunya dalam WC, kalau ibu tidak usah kalau mengucapkan kaki mulut, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardol lillahi ta'ala dalam hati, tak boleh pakai mulut. Ngapa? Dalam WC tak boleh nyebut nama Allah, tak boleh. Jadi nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardol, stop mulutnya, lillahi ta'ala dalam hati. Pakai mulut tak boleh. WC tempat kotor, nama Allah nama suci, jadi tak boleh. Tapi wudhu dalam WC boleh. Kemarin ada orang nanya, Mas, boleh tak kita wudhu sampai telanjang bulan? Kan biasanya kita gini, kalau kita udah mandi di kan, kita kan pakai anduk. Nah itu pakai anduk, gemban pakai anduk. Lalu kita nak wudhu pakai anduk kan, kadang-kadang kan ada repot nanti ngelap lagi kan. Biar praktis kan, biasa adalah telanjang bulan nanti sekaligus ngelap. Boleh? Boleh. Wudhu telanjang bulat boleh, cuma hukumnya makruh. Makruh artinya tak bagus, pahalanya berkurang. Ingat, kita wudhu, sholat, ibadah bukan mau mengurangkan pahala, tapi mau nambah pahala. Pakailah pakaian. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kalau mandi tidak pernah telanjang bulat, tidak pernah. Nabi Muhammad kalau mandi tetap tutup aurat. Tapi sebenarnya boleh, ibu mau mandi telanjang bulat silakan saja. Tapi usahakan, kata ulama, kalau mandi jangan telanjang bulat, paling sedikit kemaluan 2 ditutup. Apa kemaluan 2? Bagian depan, bagian belakang. Bagian depan, bagian belakang. Pakai itulah, pakai apa dulu? CD. Nah, pakai jam dalam lah, tutup bagian depan belakang. Paling sedikit itu. Ya bukan main telanjang bulat. Makanya kenapa? Sayyidina Ali, coba ibu lihat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Tapi ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kok beda. Yang 3 radhiyallahu an, tapi Sayyidina Ali kok karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan, menjaga wajah Sayyidina Ali. Kenapa? Rupanya Sayyidina Ali mulai dari lahir sampai meninggal dunia, jangankan lihat kemaluan orang, tak pernah lihat kemaluan seorang, apalagi lihat kemaluan orang. Ini Sayyidina Ali, beliau kencing apa tak pernah lihat kemaluan. Beda dengan santri sini, apalagi kena gatal-gatal. Nah udah, itu dicari tuh, nggak usah sampai dapat tuh. Jadi boleh untuk di WC. Atau kalau di masjid tidak ada WC, ya di masjid kadang-kadang ada masjid tak ada WC. Saya pernah ceramah di satu kampung namanya Parit, Kalimantan, lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu untung saya cuma mau kencing, nanya panitia mana WC-nya, ayo kiai ikut. Kebetulan WC-nya di samping masjid, acaranya siang habis zuhur. WC di samping masjid, ibu-ibu karena masjid tidak muat banyak laki-laki, ibu-ibu duduk di rumah warga di samping WC. WC-nya bukan terbuat dari semen, terbuat dari karung. Karung bu segini 4 gini
tak ada pintu tuh, pintunya pun karung, enggak pakai atap. Jadi ketika saya jongkok, rupanya cuma separuh aja badan saya jongkok, kepala tak bisa. Itu ibu-ibu dekat, melihat saya, waduh, payah nih, untungnya makin kencing. Akhirnya saya ceramah, saya marah-marah kan, enggak usah ngundang saya lagi, kecuali udah ada WC. Alhamdulillah dapat 2 tahun ngundang lagi. Saya tanya, ada WC? Ada, mau saya diundang. Saya pernah juga ceramah di Sungai Kunyit malam ini. Pada waktu itu saya sakit perut. Ya, ini tak bisa di sakit perut nih. Akhirnya mana WC? Ini cerita WC nih. Mana WC? Ayo Kiai ikut ke belakang rumah. Malam bu gelap, bu senter. Rupanya mana WC-nya bu? Jadi ada batang pohon besar. Batang pohon tuh roboh, udah roboh. Ya. Jadi kita bertinggi, duduk di atas batang, di bawahnya tai semua dah. Ya Allah, sakit aku ceramah di sini nih. Ada saya ngomel lagi. Alhamdulillah ada WC. Emang harus diomel kan orang ini. Pernah juga ceramah di Penepat. Penepat tuh dengan ke Suaidi, Ustaz Suaidi. Sepakat. Mau ke WC juga nih. Kebetulan cuma kencing. Untungnya malam. Oh di sini enggak ada WC Kiai. Kalau cuma kencing bisa diparit. Ini parit, di atas parit jalan. Jadi ketika saya kencing, kena Ustaz Suhaidi dikerjakan lempar pakai batu. Itu di atas orang lewat, ibu-ibu lewat, pakai senter. Ya untung panitia pandai, jangan senter ke bawah, senter ke sana. Nanti bukan pas senter ke bawah, pas terkena. Itu dulu bu, ya dulu. Tapi alhamdulillah sekarang di kampung-kampung dah, cantik. WC ini cantik. Nah jadi tadi andaikan ibu wudhu di masjidnya tidak ada WC, mau tak mau wudhu di tempat wudhu yang mana banyak orang laki-laki lihat. Gimana mas kalau kita buka jilbab, kan rambut aurat mas, nggak usah buka jilbabnya. Loh tapi kan yang wajib dibasuh dari bukan pas di sini tapi di atas sini mas, ya basahkan jilbabnya. Jadi cara basuh gini. Ambil air, ini pakai jilbab ibu, anggap ini jilbab, anggap ini jilbab ya. Ya. Bu basuh siram atas jilbab nih. Ya resiko. Basah enggak apa-apa, kalau jilbabnya cepat kering. Ya, basah enggak apa-apa. Makanya udahlah Bu, jangan cantik-cantik lah. Kadang-kadang gara-gara berdandan itu akhirnya enggak sempurna wudhu kita. Gara-gara bedak takut luntur, gara-gara apa kayak bulu mata lepas. Akhirnya pakai lensa, gaya geli sih lihat dah. Hari ini matanya merah, besoknya biru, besoknya hijau kayak antu. Ya. Ada Bu orang itu pakai lensa tuh. Saya pernah dulu beli lensa tapi jadi saya tak perlu kacamata. Dulu saya masuk dulu lama ketika mondok di luar, saya beli lensa jadi tidak perlu pakai kacamata, pakai lensa mata hitam putih, jadi tidak pakai kacamata enak, jelas. Cuma pertama enak, lama-lama sakit, nyiksa orang pakai lensa, bukan enak, makanya sampai berai-ai mata, nanti nak nyongkil lagi nak keluarkan, untuk biji mata tak keluar, apalagi ada pasir masuk sebuti, sakit dia, nyiksa, ya mau cantik di dunia disiksa. Nah, jadi udahlah Bu, tak usah terlalu dandan nanti ibu bahaya mau wudhu. Ya pakai segala bulu mata lagi. Kemarin ada orang nanya saya, Mas, hukum nanam alis mata, ada nanam bulu mata ya? Nah, ada orang nanya, enggak boleh, haram. Itu merubah ciptaan Allah, enggak boleh, haram. Ada kayak sekarang teknik baru orang yang sula, ini kayak saya nih, ini kan ada sula nih. Ini saya sih, kalau duit kecil saya tak ingat, kalau duit besar ingat. Ya, ini sula nih. Sekarang ada teknik baru Bu, ya ada teknik baru. Kalau ibu mau ditumbuhkan rambut, di sini ini bisa. Istilahnya nanam rambut. Rambut ditanam. Ya rambut rambut palsu. Tanam. Jadi semua berisi penuh semua gitu ya. Penuh, bukan kalau rambut itu kan yang apa tuh? Yang rambut palsu bisa dibuka, ini enggak ditanam. Nah, sampai berjuta-juta tuh enggak boleh, haram. Kita ini bersyukur sebenarnya ini kayak saya nih, ibu lihat nih jenggot saya dari warna hitam, warna apa sekarang nih? Warna apa nih? Putih, jangan disemir hitam. Ini seakan-akan nih uban nih Bu, ibu bilang suami ibu yang Jawa tuh ya, yang suka semir hitam, bilang Bu, seakan-akan uban nih ngomong gini, toh kata uban, kau jangan nak gede-gede lagi ya. Iya dulu 20 tahun lagi, lalu kau masih ganteng, masih muda, sekarang kau udah tua dah. Nah uban ini aku udah ada di jenggot kau, artinya kau tak lama lagi nak mati, jangan nak gete-gete. Itu bahasa kita. Andaikan uban kita dengar suara uban, ini pun ngomong gak nih kepala nih, si Sula. Kadang-kadang enggak, banyak orang laki-laki sekarang nih udah tahu dia tua, umur tuh 60, udah cucu 3, masih anak muda-muda terus.
belawar, seret. Gigi ronga. Pakai gigi palsu. Makan dodol, lepas gigi itu ngikut. Udah, kita ini tua terima lah, Bu, terima. Tapi boleh. Boleh, ini ada ulama mengatakan sebenarnya nyemer hitam tuh haram. Nyemer hitam haram kecuali istri untuk menyenangkan suami. Ibu kan uban semua nih, uban. Padahal masih muda. Kadang-kadang kalau zaman dulu orang uban tuh kan tua karena tua kan. Sekarang uban tak lihat umur, tak ada. Bahkan ada santri itu masih umur SMP kelas sanawiyah kelas 3. Uban. Karena sekarang faktor makanan, faktor minyak, rambut macam-macam. Ah, mama ibu udah tua nih, umur 50, uban putih semua. Kalau ibu rambutnya nggak disemir hitam, bisa-bisa suami ibu lihat ibu tambah tua. Ketika ibu semir hitam, semir hitam, kan suami ibu ngelihat, bini aku tambah muda. Ini ada ulama mengatakan diperbolehkan, ya, untuk menyenangkan apa? Suami. Boleh, dandan ibu. Tapi ingat Bu, bercantik-cantik Bu, ingat ya, bercantik-cantik di dalam rumah, di depan suami. Ketika saya mondok di Yaman Bu, di Hadramut, ya, di Tarim, itu banyak toko-toko di Tarim tuh jualan baju seksi. Ada jual baju ketat, ada jual celana pendek, ya, baju seksi-seksi. Tapi herannya di sana di Tarim, perempuan satu pun enggak dia pakai itu, semuanya pakai cadar, semua pakai cadar. Tapi kok dijual di toko tuh? Ya celana pendek, rok pendek, ketat-ketat dijual. Apa celana apa tuh kalau yang dipakai pas ketat semua tuh, yang nyembul semua tuh? Apa namanya celana dari getak-getak tuh? Legging. Ya. Itu lengkap semua. Akhirnya saya tanya ke yang jual toko nih, aku nih heran di sini. Di sini jual baju seksi gini, rok pendek, rok celana ketat-ketat, tapi ngapa pula enggak ada? Aku dari pertama mondok sini, satu pun aku enggak lihat perempuan pakai itu, semua pakai cadar. Apa dia bilang? Itulah di sini. Di sini hanya dipakai di depan suami. Paham Bu? Ketika udah masuk kamar, suami nak nelpon, Bang, ibu nelpon, Bang, abang balik jam berapa kerja? Nanti jam 4, jam 3 tuh habis sholat asar, udah mandi, gosok gigi, bercantik-cantik, pakai baju seksi Bu. Jadi ketika suami datang, yang asalnya tidak ada niat, akhirnya ingat, kejahatan bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Waspadalah. Kata Bang Napi itu ya. Begitu Bu. Akhirnya suami karena ngelihatnya tambah cinta, tambah sayang. Ini tanda suami balik kerja, ibu baru bangun. Rambut satu ke barat, satu ke timur. Cuma berkembang-kembang, cuma pakai kotak, udahlah tali kotak lepas sebuti. Tak gosok gigi baru makan jengkol. Suami datang, ya nyium rambut bawa ketombe. Nyium mulut bawa jengkol, bawa petai, bawa bawang merah. Ya nyium leher bawa kalpanak, di balik badan baunya tanah. Akhirnya suami tak jadi nyium. Ketika suami tak jadi nyium, ibu mulai ngomel, Bang, aku lihat kau sekarang itu letak kurang, kau tak sayang lagi ke aku. Dulu kau Bang, dia kau balik kerja langsung kau cium aku. Sekarang apa kau tak cium aku lagi Bang? Apa kau udah gak cinta Bang? Bukan aku tak sayang, tak cinta, kau busuk. Ya. Ingat Bu, Bu, saya ingat ibu di luar banyak, Bu, saya ingat ibu di luar sana banyak Bu. Ingat Bu ya, apalagi di pasar tengah Bu. Pasar Sudirman banyak yang lebih muda, yang lebih glowing, yang lebih cantik, yang lebih seksi, yang lebih getek, banyak. Kalau ibu kalah saing dengan mereka, ya udah ibu kalau keluar rumah biasa ya Bu. Banyak perempuan sekarang tak ada. Kalau keluar rumah ya Allah, sehari ini pun kalah. Malah minyak wangi satu botol habis, bedak 3 kilan. Tapi kalau dalam rumah tuh, jangan heran kalau suaminya tidak sayang. Bu ya, harus bercantik-cantik, tapi ingat, bercantik-cantik di dalam rumah, di depan suami. Jadi yang kedua, yang ketiga, fardu wudu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Ya. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku Bu. Nih, membasuh kedua tangan. Sampai mana batas tangan? Ini banyak orang tak tahu. Makanya kalau ibu wudu, angkat tinggi-tinggi Bu. Lihat. Nih, tinggi-tinggi.
Banyak orang ketika wudhunya pas di sini nih. Pas di siku, ndak sah. Wudhunya ndak sah, sholatnya ndak sah. Sampai mana batas wajib? Bukan pas di siku, di atas siku. Yang lebih afdol, lebih bagus, pahalanya lebih besar sampai ke sini. Ya, yang paling bagus. Jadi nanti Bu, semua kita manusia nih Bu, kita manusia berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia. Itu nanti ada orang yang badannya mengeluarkan cahaya terang. Siapa mereka? Kata Nabi itu hurrah muhajjalin. Hurrah muhajjalin itu orang yang melebihkan wudhunya dari batas wajib. Dilebihkan kayak tadi, batas wajib kan di atas ini, ibu lebihkan sampai sini. Batas wajib kan kuping kecil, ibu kenakan semua kuping. Batas wajib kan sampai sini, ibu basahkan sampai sini. Itu nanti terang kayak tadi. Ya, batas wajib tangan di atas siku sini, tapi ibu lebihkan sampai sini. Batas kaki di atas mata kaki, ibu lebihkan sampai sini. Itu nanti terang sekali. Nah, jadi gini tuh ya. Nah, kalau umpama kita wudhu, angkat lengan, angkat tinggi-tinggi. Makanya ini payah banyak perempuan wudhu tak sempurna karena dia bajunya keras. Bajunya biasa agak payah, bukan kadang-kadang baju pengantin, baju apa namanya yang ada lubang-lubang itu? Yang panas anak sih tak mau semua anak sifat pada. Aborkat ya. Karena istri saya paksa, akhirnya dia dibuatkan kan istri saya pandai jahit itu Bu, dibuatkan dari baju itu Bu. Wah, ketika ada acara kawin suruh pakai. Nah, pakai dia nangis, empat-empatnya nangis. Tapi pas. Karena kalau mang baju itu kan baju khas kawin-kawin Bu ya. Kalau ada lubang-lubangnya enggak apa-apa, ada lubang, yang penting pakai dalaman. Yang enggak boleh itu kalau ada lubang-lubang enggak ada dalamannya tak boleh tuh. Itu namanya buka aurat namanya. Nah, jadi hati-hati ibu bajunya itu diangkat tinggi-tinggi. Ingat, tangan wajib dibasuh bukan pas siku. Kalau pas siku tidak sah, harus paling sedikit di atas siku di sini. Lebih bagus nih sampai sini. Terus yang nomor 5, nomor 4, Arabi yang keempat mashu syai'in, membasuh sedikit sesuatu minar roksi dari rambut, dari kepala. Nah, kalau di rambut nih paling sedikit Bu, 1 rambut. Jadi andaikan ibu masin rambutnya kebetulan baru masuk salon, ya masin takut hancur rambutnya, udah ambil sedikit, ambil sebuti. Sebuti. Paling sedikit lagi peto ayam. Beri air, ini biasa nih banyak orang gini. Istilahnya rasa rambut peto ayam. Tik. Ya, itu yang umum. Tapi yang paling besar pahalanya, yang nanti rambutnya bersinar terang, gini caranya. Ibu basahkan tangan ibu, ini anggaplah umpamanya keran, basahkan nih. Atau kalau canting, basahkan. Udah basah, jempolnya simpan di pelipis di sini nih. Simpan di pelipis, 4 jari simpan di sini. Tarik ke belakang, tarik ke belakang, sampai ke belakang, lalu tarik lagi ke depan. Dihitung 1. Basahkan lagi tangannya, basahkan, simpan lagi di pelipis jempol, yang 4 disimpan ke sini, tarik ke belakang lagi. 2, basahkan lagi, gini lagi. Ya. 3, ini nanti rambutnya terang, bercahaya nanti di padang mahsyar di akhirat. Tapi kalau yang peto ayam ya yang terang di situ ya. Kayak uban-uban tuh, terang itu. Ya. Terus yang kelima, al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua mata kaki beserta kedua kaki beserta mata kaki. Ini yang wajib. Ya mohon maaf saya angkat Bu ya biar jelas Bu. Andaikan ibu basuh kaki, ya, ini kaki saya simpan sini nih. Andaikan ibu basuh kaki pas di mata kaki, di mata ini, nggak sah wudhunya. Paling sedikit yang wajib di atas mata kaki, ini mata kaki di sini. Jadi baru sah. Lebih afdal, lebih bagus sampai sini. Cuma kalau itu ibu di WC, di kamar mandi, di rumah sendiri, di depan mahram. Tapi kalau ibu umpamanya kayak tadi dia di masjid yang tidak ada WC-nya, banyak laki-laki lewat, ibu angkatnya pas di wajib ya, yang batas wajib. Jangan tinggi-tinggi. Kadang-kadang ada perempuan was-was, saya pernah lihat. Ya, bukan kita wudhu kebetulan laki-laki baru campur. Ini sampai paha-pahanya diangkat semua. Takut najis katanya. Ada yang was-was gitu. Akhirnya kita wudhu bukan ngadap itu, ngadap tidak. Makanya jangan tinggi-tinggi angkatnya Bu ya, jangan tinggi-tinggi. Tapi andaikan di WC, di masjid itu ada WC, ibu pas terus di luar masjid banyak laki-laki, ibu jangan wudhu di tempat wudhu itu. Iya, haram Bu. Karena ibu nampak aurat dilihat laki-laki, ibu wudhu dalam WC. Enggak apa-apa, wudhu dalam WC sah, hukumnya sah. Terus yang terakhir, yang as-sadis, yang ke-6, at-tartib, harus berurutan. Berurutan pertama ya muka, habis muka apa? Tangan, habis tangan,
Kepala baru kaki. Kuping mas, kuping tidak wajib. Kuping hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau aturan muka, tangan, rambut, kuping, kaki. Tapi andai kan kita lewatkan muka, tangan, rambut, kaki, kuping tidak apa besar. Tapi ingat, pahala sunnah-sunnah itu nambah pahala. Ingat kita ibadah, kata saya tadi, kita ibadah ini bukan mau ngurang pahala, tapi mau nambah pahala. Yang sunnah-sunnah itu dilakukan tertib itu berurutan. Nggak boleh kita gini, wudhu mamanya kaki dulu, habis kaki tangan, habis tangan rambut. Nggak boleh, harus berurutan. Ya, ada tahu anak saya ini kemarin nggak tahu dari siapa. Jadi yang nomor 3 ini kan umurnya 5 tahun, udah wajib sholat. Anak saya dari umur 5 tahun itu saya wajibkan sholat. Cuma kalau umur 5 tahun dia wajib sholat 4 ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh belum. Ya, karena umur 5 tahun nak dibangunkan subuh gimana bu, payah. Nanti kalau udah umur 6 tahun baru subuh saya wajibkan. Padahal sebenarnya kata Nabi, anak umur 7 tahun orang tua wajib nyuruh sholat, tapi tak usah pukul kalau tak sholat, disuruh aja. Umur 10 tahun ke atas kalau tak sholat pukul. Nah, cuma lebih enak kalau saya dari 5 tahun dah wajibkan 4 ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh belum. Umur 6 tahun wajib sholat subuh. Sambil diajarkan, ya kita boleh sholli fardhu duhri ya. Umur ketika udah umur 7 tahun dia udah terbiasa dah bu, terbiasa sholat. Nah, jadi nggak tahu dari siapa, kemarin barusan ada 4 hari lalu kena saya kan dikentut. Nah, kentut. Lalu azan, dapat berapa menit azan. Sholat. Dia bilang sholat. Wudu yuk, wudu dengan babah. Enggak bah, tadi kami nih bah wudu 3 kali. Kan pintar udah dia ngomong tuh. Kentut 1, sisa 2. Itu bakal semua itu ada bah. Betekak, ibu tak bobo. Letih kami wudu udah 3 kali. Kata dia. Dan dengan kakak yang nomor 2 tuh. Tak tahu dapat akal dari mana dia tuh ya. Enggak boleh, itu batal. Jangan ganti kali. Wudu 1000 kali, batal. Enggak bah, kita letih dah bah. Kan sisa 2 kan. Wudu dah, baru kita wudu lagi. Enggak bu, walaupun ibu wudu 1000 kali, kentut sekali semuanya batal. Enak kalau gitu, agama nasi gitu sih saya mau wudu 1000 kali. Asal kentut sisa 999. Nyaman dia. Jadi enggak ada. Sekali kentut batal. Ya, Bu, saya mau tanya nih. Bentar Bu ya. Turunkan dulu. Nah, ini termasuk baju saya nih, agak kecil nih. Ini baju udah lama nih. Saya kalau 4 tahun yang lalu berat badan saya 55. Nah, sekarang beratnya 65, nambah 10 kilo. Makanya bajunya. Ibu mungkin ingat kan, sebelum 4 tahun yang lalu saya gini kan, kurus. Lihatlah foto saya di Instagram, ya di Facebook. Kurus gini. Dapat 4 tahun berisi, nambah 10 kilo. Sejak saya konsumsi bawang putih mentah. Jadi kalau saya itu bagus Bu untuk kolesterol, kayak kencing manis, gula tinggi, kencing manis apa lagi, darah tinggi, asam urat, bawang putih mentah setiap hari. Jadi istri saya itu motong-motong bawang putih sampai 1 siung, bawang merah 10, bawang bombay, dipisah-pisah simpan di kulkas. Itu 1 hari habis. 1 hari habis. Ya pertama memang tak enak, agak pedas, tapi lama-lama alhamdulillah dan terasa saya. Ya dulu saya pernah darah 170, sakit kepala. 170. Langsung saya makan 3 butir bawang putih mentah. Makan, dapat 14 menit di tensi lagi 120. Ya kita ini kan berusaha Bu. Kalau masalah ajal Allah ngatur. Ya masalah ajal. Cuma kan kalau udah sakit kan payah. Ya modalnya lebih besar lagi, ratusan juta kalau udah sakit. Nah, sebelum terjadi sakit kita berusaha. Kalau Mas, bawang putih mentah tak bisa, kadang-kadang orang makan bawang putih mentah kan tak bisa, perut sakit kan tak bisa. Nah itu boleh simpan ada cooker. Nah, tengah masak nasi itu Bu, dibungkus, tapi 2 kali lipatnya. Kalau mama biasa ibu makan bawang putih mentah 3 butir, itu 6 butir, 2 kali lipatnya. Itu bagus. Ya saya tanya ke dokter juga bagus. Makanya baju udah sempit tak muat dia. Terus apa tadi? Soal. Nah, Bu, kalau ada ngapa orang ibu kan udah wudu nih, lalu kentut, batal lah wudunya? Wajib wudu lagi kan? Ngapa pula ketika ibu kentut batal wudu, lalu ibu disuruh wudu lagi? Ngapa yang dibasuh muka, kok bukan pantat? Yang kurang ajar siapa? Pantat kan?
Sebenarnya kan kalau ibu kentut yang dibasuh kan pantat. Nawaitul wudu gitu. Tapi kok muka yang dibasuh? Salah apa muka? Ayo siapa bisa jawab? Ayo. Ayo ada yang bisa jawab? Ah jawabannya Bu, ngapa ketika yang kentut pantat yang dibasuh wuduknya muka? Karena walaupun yang kentut pantat yang malu muka kan? Mana ada pantat punya malu? Tak kurang ajar pantat malah keluar tutut selo ya. Iya ibu di sini, Bu. Ibu di sini tak pernah kentut. Coba depan suami, paling nyari tut kata dia. Lebih nyari dia perlu suami. Ada lagi kentut yang lebih bahaya lagi Bu. Ada kentut yang paling bahaya. Udah kentut ada yang ngikut. Habis kentut ada yang ngikut, itu bahasa Indianya tekencet. Itu bahaya tuh kentut itu. Baik, mungkin ada pertanyaan silakan. Bapak Furudul Wudu udah? Ada pertanyaan? Bebas. Tentang wudu atau tentang yang lain? Misalnya untuk WC kan WC itu pada kecil sini Kak. Misalnya orang banyak luar itu mendekat pun kecil, kecuali motor keran bisa keluar. Kecil apa? Oh iya, kadang-kadang WC itu kan pada kecil biasa. Kadang-kadang kan WC masjid kecil, udahlah kecil tempat airnya pun kecil, kan ada kecil tempat air itu. Nah, gimana kita wudhu airnya sedikit? Ya airnya sedikit, ya udah hidupkan keran hidup kita ambil pakai canting air itu, wudhu boleh sah. Bahkan Nabi Muhammad kalau wudhu tuh Bu, 1 mud cukup. 1 mud tuh 6 on, kurang lebih. Ini besar amat ini nih. Ini. Nah, ini 1 mud, kurang lebih ini. Nabi Muhammad kalau wudhu 1 botol kecil ini cukup. Kalau mandi Nabi Muhammad 1 so tuh 4 mud, 4 botol ini mandi. Ngapa Nabi Muhammad wudhu 1 botol ini cukup? Karena kulit Nabi halus. Asal kena air berjalan. Beda dengan saya dengan ibu, kulit kasar. Air jangan 1 botol, 1 canting, 1 biar hilang, nyerap kena isap. Saking kasar muka gitu. Nah cuma sebenarnya cukup Bu ya, kalau kita praktekkan pelan-pelan cukup. Saya biasa kalau udah kemarin haji tahun 2018, yang haji Insya Allah saya berangkat lagi umroh, ada yang mau ikut? Saya berangkat lagi umroh ini tanggal 31 Agustus, paket 12 hari, harga 31 juta. Habib Toha ikut saya nih. Ini udah yang daftar udah 110. Bib Toha Jupri ikut. Ayo umroh bareng Bib Toha dan Zahrukan. Apa? Nggak, yang 3 Agustus jadi udah berangkat. Udah ada grupnya. Insya Allah Sabtu ini manasik dimulai manasik. Kalau yang nggak bisa ikut Agustus karena mepet mau ikut saya, Insya Allah saya berangkat lagi tanggal 24 September. Sama harganya 12 hari 31 juta. Atau kalau nggak mau ikut 24 September saya berangkat lagi Insya Allah tanggal 8 Oktober. Itu umroh akbar yang daftar udah 140 barengan dengan Habib Haidar dan Habib Helmi Aliduan. Bulan Maulid tanggal 8 Oktober. Nah kalau mau yuk, 31 juta 12 hari. Hotelnya tak jauh. Kalau Musdalifah tak pernah jauh, hotelnya dekat. Silakan tanyakan orang yang pernah umroh dengan Musdalifah. Yuk Bu, yang mau umroh ayo. Di gang sini untuk sekarang enggak ada orang gang sini. Dekat-dekat sini enggak ada. Ada orang nih gang Jari ada 5 orang didaftar. 5 orang ikut saya. Ayo Bu. Udah jual motor Bu, apa bergaya di rumah PCX NMAX 2 butir untuk apa? Jual PCX-nya jual. PCX itu kan kalau masih dapat setahun masih laku lah 28 juta. Kan tinggal tambah 3 juta. Nanti beli ganti motor kayak saya tuh, motor Grand BPPT 1 juta tak apa-apa. Daripada ibu bergaya PCX tapi tak pernah ke Mekah. Grand ya, tiap bulan ke Mekah. Gurau ya Bu ya. Mudah-mudahan yang belum nyampe Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah ya, yang udah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Kalau musim haji, yang haji kedua kali tahun 2018 itu kan kalau mau wudhu ngantri apa? Akhirnya saya cari akal biar tak ngantri, ya ngambil aqua gini ini saya bekal lah. Ini saya bolongkan, ininya ini saya bolongkan. Jadi gantian dengan kawan, ada kawan megang kan airnya kecil keluar tuh kecil. Megang. Cukup, ini cukup untuk 2 orang. Botol kecil cukup untuk 2 orang. Ngapa kita tak cukup? Karena kita ini kebiasaan pakai canting. Gitu kan. Akhirnya ketika disuruh ngelihat orang pakai botol, tak mungkin cukup, tak mungkin. Kenapa? Karena kita tak biasa. Tapi ketika kita udah biasa pakai air sedikit, makanya ibu bisa
Ibu kan biasa sekali siram muka satu canting ya. Satu canting kan sekarang praktek, nanti praktek penghematan. Satu canting jadikan 3 kali siraman, bisa tak? Kalau kita betul-betul berusaha, bisa tak? Bisa. Makanya kata Nabi itu paling tak suka orang boros. Kadang dalam Al-Quran kata Allah, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang boros-boros itu kawannya setan. Kata Nabi, kau kalau wudhu jangan boros-boros, walaupun kau wudhu di tengah lautan. Ibu wudhu di Sungai Kapuas kan tempatnya itu. Walaupun ibu wudhu di Sungai Kapuas, air banyak, enggak usah boros, tetap hemat. Apalagi wudhu di rumah, apalagi sekarang lama tak hujan nih. 2 minggu lebih tak hujan, baru kemarin hujan sebentar. Sebenarnya ibu latih, kalau dilatih bisa. Satu canting jadikan 3 kali, bisa tak? Dibagi 3 bisa kan? Latihan. Terus siapa lagi? Bu Ju. Kalau misalnya air setengah mas, setengah jadi cuma sedikit jadi Oh, Bu Ju nanya, gimana kalau ada air di jeding tidak penuh setengah, kita wuduknya langsung pakai canting dilatukkan lagi ke dalam. Pakai canting atau pakai tangan langsung di dalam jeding. Jadi kita wuduk airnya jatuh lagi. Gimana hukumnya? Lihat. Kalau air itu 2 kula lebih, wuduk di dalam tidak apa-apa gitu. Baik pakai canting, pakai tangan pun tak apa-apa. Gimana mas ukuran 2 kula lebih? 2 kula lebih itu bu, ukuran kita punya bak mandi ukuran lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalam 60 cm. Diisi air penuh itu 2 kula lebih. 60 cm segini segini. Sedangkan nih, jadi ibu buat bak mandi, lebar segini, panjang segini, dalam segini, diisi penuh ini 2 kula lebih. Sedangkan di kamar mandi ibu-ibu, baknya segini apa lebih? Rata-rata lebih kan? Kalau penuh berarti bukan 2 kula lebih, mungkin 10 kula. Kalau airnya tidak penuh mas, bak mandi saya besar mas, lebar 1 depa, panjang 1 depa, dalam 1 depa. Cuma airnya tak penuh mas, airnya cuma setengah. Apakah itu 2 kula lebih? Sekarang kita kira-kira kan bu. Andaikan bak mandi ibu yang tadi panjang sedepa, lebar sedepa, dalam sedepa, airnya isi setengah. Andaikan bak mandi itu dikecilkan jadi ukuran 60 cm. Di air yang tadi setengah dituangkan, berlebih lah itu. Berlebih. Berarti itu tak boleh lebih. Boleh kita langsung wudhu di dalam. Tidak apa-apa. Boleh bu ya. Langsung wudhu di dalam boleh. Tapi kalau kecil, bak mandinya atau ember kecil itu, wudhu dalam tak bisa. Karena airnya tidak nyampe 2 kula lebih. Jadi intinya bu, semua bak mandi rata-rata di rumah itu kan besar-besar. Ibu isi air, langsung wudhu di dalam. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Penghematan lagi bu ya. Ya cuma ingat gak wudhu bu, jangan buang ikut di situ. Kadang berkumur, jentik pun mati. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau ini masalah sholat mas, kalau misalnya kita tuh sholat tapi rambut tampak, kadang-kadang nggak sengaja terus kaki juga, apa perlu ganti sholatnya? Ibu ini siapa? Bu pernah umroh dengan saya nih? Bu siapa nama? Bu Sutiha, ya, Bu Hayati. Mana Bu Hayati? Ini alhamdulillah nih jamaah al jihad udah umroh Bu Hayati, Bu Sutiha. Yang umroh dengan saya baru 2 orang. Insyaallah yang lain mudah-mudahan cepat nyusul insyaallah ya. Ibu jangan berkecil hati. Tak mungkin mas sampai mas, tak mungkin kayaknya mas. Untuk makan dia melarat mas, apa kayak nyampe ke Mekah tak boleh ngomong gitu. Ya tak boleh ngomong gitu. Ini contoh Bu Hayati. Ya kalau Allah kata sampai. Beliau kerja cuma karena beliau ini orangnya hemat, masya Allah, menabung betul-betul untuk makan sampai. Padahal kerja beliau apa kan? Sehari-hari nyuci baju, gaji tak seberapa. Cuma karena beliau niatkan yang kuat berpuluh tahun nabung sampai. Kalau kita ini kan nabungnya bukan untuk umroh, nabung mamang bakso, besoknya mamang mie ayam, nabung ke situ. Betul lah bu? Kita ini niat nabung, cuma ketika mie ayam lewat stop, anak 3 20 habis. Besok lewat lagi pentol kuah habis. Jujur tak nabung. Kalau ibu mau ke Mekah, mulai sekarang ibu tahan. Pokok ada mamang pentol, mamang mie ayam tak bisa. Kalau perlu ibu kalau nongkrong depan rumah dengan tetangga, ibu mata ibu tutup, pakai masker, tutup matanya biar tak ngelihat mamang. Iya, jadi
Bu Sutiha nanya, gimana mas kalau kita nih mas sholat, kadang-kadang rambut nampak tak sengaja. Ya, Allah Idar sagot. Ya, Allah memaafkan orang Allah maafkan orang, diampuni. Yang pertama orang yang tak tahu hukumnya. Contoh tadi ibu kan tak tahu bahwa yang wajib basuh itu kan yang wajib basah kan di atas ini. Rupanya dari dulu wudu cuma pas di sini. Baru ya ibu dengar berita. Rupanya wajib di sini. Gimana mas? Wajib diulang sholat? Enggak wajib. Allah ampuni. Jangan diulang lagi. Ya, jadi yang pertama Allah ampuni orang yang tak tahu hukumnya. Yang kedua Allah ampuni orang yang tak sadar kayak tadi. Ibu mungkin sholat kadang-kadang rambut tak nampak kan? Rambutnya nampak. Kadang-kadang ketika ibu sujud kakinya nampak. Orang tak tahu, Allah ampuni. Tapi dengan syarat kita udah berusaha nutup rambut tuh bu. Pakai apa dalaman kan kadang-kadang kalau udah ada dalaman pakai jalan dalam suami minjam ya. Ya pakai, kok udah berusaha pakai peniti, pakai jarum mentol, udah berusaha, ya kita tidak sadar. Udah bu, cepat bu, ambil bu. Ayo cepat ambil, nanti rugi cepat. Sini balikkan baju bapak. Banyak amat. Bagikan dedeknya. Selamat mari bu. Makasih, mudah-mudahan cepat ke Mekah. Ayo ada lagi, ya tidak apa-apa Allah ampuni bu ya. Yang penting kita udah berusaha. Ada lagi, siapa lagi? Bu, sebenarnya tidak repot ibu. Ya terakhir ya, udah jam 5 ya. Bu, sebenarnya yang bikin repot tuh orang perempuan Indonesia. Orang Arab tuh bu, di Arab saya mondok di Yaman. Saya juga pernah nyampe di Qatar, biasa bu jamaah umroh tuh, transit di Qatar 5 jam turun, di Dubai, Abu Dhabi, di Oman. Saya pernah nyampe di kampung saya, Sahrukan. Saya 4 kali nyampe ke Bombay. Tak percaya kan? Saya pernah bawa jamaah umroh, transitnya di India bu. Turun ketemu dengan paman saya, Pak De, Bude, ketemu keluarga saya Sarukan tuh kan 4 kali saya nyampe India. Di India, di Qatar, di Oman, di Mekah aja lah orang Mekah. Ibu yang pernah nyampe ke Mekah, lihat ibu Sutia, ada nggak orang Mekah sholat pakai ruku? Mukena? Nggak ada. Nggak ada orang Mekah, orang Arab, orang India yang pakai mukena ruku, tidak ada. Cuma orang Indonesia, Malaysia, Brunei ya. Itu keluarga besar ya rumpun Indonesia aja. Yang repot kemana-mana harus pakai ruku. Sebenarnya ibu tahu saya repot-repot bu. Nanti ibu praktekkan boleh ya. Praktekkan. Tinggal pakai kaos kaki. Ingat yang wajib ditutup tuh kaki wajib. Kaki wajib. Yang kedua, ya telapak punggung tangan. Telapak tangan tidak wajib. Biar lebih aman pakai sarung tangan. Tutup. Jadi ingat bu ya. Punggung tangan wajib ditutup, telapak tangan tidak wajib, boleh buka, boleh tutup, lebih aman bawa sarung tangan. Jadi ibu tak perlu bawa otak besar-besar kenanya, cukup bawa kaos kaki, bawa sarung tangan. Nanti ketika ibu nak sholat, tinggal pakai kaos kaki, pakai sarung tangan. Baju abaya tak apa, baju abaya, baju ini boleh, kerudung yang penting tak usah nampak rambut. Allahu Akbar. Makanya jadi Mekah tuh jangan heran bu, banyak ada perempuan pakai jalan lepis sholat, perempuan. Di Mekah pakai lepis, bayangkan pakai celana lepis, pakai baju kaos, kerudung jilbab, Allahu Akbar sholat. Ya kalau ibu mungkin nyampe situ, balu pakai lepis kurang sah. Ya, jadi gitu bu ya, tidak repot, tidak perlu berkembang pakai mukena. Pakai nanti bu bawa mukena, anak ibu yang berumah bawa mukena, cucu dua mukena, Allah betinting-tinting ini. Repot. Kaos kaki dengan sarung tangan selesai bu ya, jadi jangan repot-repot lagi. Nanti mungkin ada mau hadir ke Singkawang ada haul-haul, udah repot. Kadang-kadang orang Indonesia iso tahu kau ni sholat tak pakai mukena ndak sah, kau tuh ikut madhab siapa kau tuh, madhab Panji bilang deh. Ya, biasa orang kita nih gini, udah ndak tahu nyalakan ya, makanya karena kita ndak biasa lihat gitu, jadi ibu ndak usah repot-repot nanti. Baik, udah bu ya, udah ada lagi pertanyaan? Udah ada lagi ya udah. Mudah-mudahan semuanya yang belum sampai ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah, yang udah sampai mudah-mudahan sampai